Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, ayah bunda, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa di hari Ramadan yang ke-19 ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan ajarannya kita bisa membedakan yang hak dan yang batil berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang kesederhanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Islam hendaknya hidup secara sederhana. Jangan sampai berhambur-hamburan, berlebih-lebihan, dan jangan pula bermegah-megahan. Karena dengan sikap tersebut termasuk perbuatan setan. Untuk hidup sederhana perlu sekali untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam sama sekali tidak mengajarkan hidup mewah dan berlebih-lebihan. Tetapi Islam mengajarkan agar kita tetap hidup sederhana. Dan hidup sederhana seperti halnya makan tidak terlalu berlebih-lebihan, minum tidak berlebih-lebihan, pakaian juga tidak terlalu mewah. Demikian juga membelanjakan harta atau bersedekah tidak boros. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, makanlah, minumlah, pakailah, dan bersedekahlah, jangan berlebih-lebihan, dan jangan untuk bermegah-megahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kebahagiaan hidup dalam pandangan Islam tidak terlalu berkutat pada sisi materi, walaupun Islam mengakui kalau materi menjadi bagian dari unsur kebahagiaan. Islam pada dasarnya memandang masalah materi sebagai sarana, bukan tujuan. Oleh karenanya, Islam memberikan perhatian sangat besar pada unsur maknawi, seperti memiliki budi pekerti yang luhur sebagai cara mendapatkan kebahagiaan hidup. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung pada zat tempat bergantung. Dan Allah zat yang paling membuat hati hamba tentram dan dada menjadi lapang dengan mengingatnya. Karena kepadanya lah seorang mukmin meminta bantuan untuk mendapatkan kebutuhan dan menghindarkan diri dari mara bahaya. Karena itulah syariat mengajarkan beberapa zikir yang mengikat antara seorang mukmin dengan Allah Ta'ala sesuai tempat dan waktu, yaitu ketika ada sesuatu yang diharapkan atau ada sesuatu yang mengkhawatirkannya. Zikir-zikir tadi mengikat seorang hamba dengan penciptanya, sehingga dia akan mengembalikan semua akibat kepada yang mentakdirkannya. Berikut ini adalah beberapa nas yang menunjukkan hubungan zikir dengan kebahagiaan seorang hamba. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan merupakan suatu pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Memahami pengertian hidup sederhana tidak bisa dimaknai secara sederhana. Artinya, hidup sederhana ini memiliki pengertian yang luas. Jika seseorang memaknai pengertian hidup sederhana secara simpel, maka terkesan bahwa hidup sederhana itu hidup yang apa adanya. Padahal, maksud dari hidup sederhana bukan semacam itu. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin atau kikir. Namun, hidup sederhana adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Sederhana lebih menekankan pada aspek gaya hidup, bukan pada usaha yang dilakukan seseorang. Artinya, usaha untuk mencapai kesuksesan tidak boleh sederhana, tapi harus semaksimal mungkin dilakukan. Hal ini mengisyaratkan bahwa hidup sederhana adalah menggunakan hasil yang sudah diupayakan secara maksimal dengan sederhana sesuai dengan kebutuhan yang ada. Baik, abang dan kakak, ayah dan bunda, demikianlah sekilas yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat khususnya bagi Ibu sendiri dan untuk kita semua. Semoga kita menjadi orang yang kuat, menahan akan keindahan dunia yang sesaat.
Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, dan terima kasih sudah mendengarkan ceramah dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.